Menyelinap masuk dari jendela rumah sakit yang tak berbisikkan meskipun masih lemah, berbaring di ranjang pasien dengan punggung disangka bantal. Taehyung masih duduk di sampingnya, kali ini sambil memakan semangkuk bubur yang belum disentuh. Baunya akan sekarang menjadi dingin kalau tidak dimakan, pucuk Taehyung. Ia menggeleng pelan. Aku tidak lapar. Taehyung menghela nafas, meletakkan kembali mangkuk bubur itu di atas meja kecil. Pintu kamar rapat terbuka. Tuan Choi dan Nyonya Lee, Apa dan Uma Yen masuk dengan wajah cemas. Nyonya Lee buru-buru mendekat, memeluk putrinya dengan air mata menetes. Ya Tuan sayang, Uma hampir gila saat mendengar kabar dari Taehyung. Ucap Nyonya Lee. Ia tersenyum lemah. Aku sudah merasa jauh baik Uma. Tuan Choi bicara dengan suara tegas dan lembut. Dokter bilang kau harus beres total. Kau tidak bisa terus bertahan di tempat ini. Aku rasa di sini terlalu banyak hal yang membuat putriku merasa tertekan. Taehyung menunduk memahami maksud Tuan Choi. Apa dan Uma sudah membicarakan hal ini. Begitu kau boleh keluar dari rumah sakit, kita akan membawamu pulang ke rumah. Kau bisa tenang dan kami akan menjagamu serta calon cucu kita, ucapnya Lee. Yan mengaku setuju, matanya sekilas menatap Taehyung di sebelah. Taehyung sebelumnya juga sudah mendengar rencana dari Yen. Meskipun ini lebih cepat dari perkiraan, tapi itu keputusan yang tepat, ucap Taehyung. Kau membutuhkan tempat yang benar-benar aman, tenang, tanpa orang yang datang dan menuntut ini dan itu. Aku hanya bisa menjaga dari sisi ini, tapi aku tidak bisa menjagamu dari semua tekanan yang datang setiap hari di sini. Kalau kau pulang ke rumah pada lemas, hendaknya keadaanmu dan bayi kita bisa lebih stabil. Yang penting kau dan bayi kita sama-sama sehat, lanjut Taehyung. Tuan Choi dan Nyonya Lee mengaku mendengarkan ucapan Taehyung, lalu itu kemudian bangkit dari kursinya. Aku akan keluar sebentar, kalian bertiga silakan mengobrol dengan lebih leluasa. Belum jawaban, Taehyung berjalan keluar berusaha tersenyum, meski jelas hatinya tertinggal di ruangan itu. Taehyung bersandar di dinding dan menunduk, mengusap wajahnya yang lelah, tangannya mengepak kuat. Ia bicara pada dirinya sendiri. Aku sudah berjanji akan menjagamu dan bayi kita, tapi ternyata takdir berkata lain, gumam Taehyung. Aku memang apa dari bayi itu, tapi bukan siapa-siapa bagaimana. Langit sore mulai menguning di balik jendela. Taehyung sedang membantu Yan berkemas. Ia melipatkan pakaian ke dalam tas kecil, memastikan semua perlengkapan pribadi Yan sudah terbawa. Ia duduk di tepi ranjang mengenakan jaket yang terlihat hangat. Aku tidak harus mengantarku kalau lelah, ini kan lumayan jauh. Bahkan gadis itu tak perlu repot-repot lagi mampir ke apartemen sewanya. Selama berada di rumah sakit 5 hari kemarin, Tuan Choi dan Nyonya Lee sudah mengurus kepindahan Yan menuju rumah mereka. Taehyung tersenyum ringan. Mana mungkin aku membiarkan kamu pulang sendirian dalam kondisi baru saja sembuh. Lagi pula hanya 2 jam. Dulu aku bahkan rela menunggu depan kantor selama 4 jam. Yan menunduk, tersenyum kecil, namun tidak membalas candaan itu. Ia memakai perutnya yang mulai membuncit. Suasana di dalam mobil dengan berjalan menuju daerah pinggiran Seoul terasa tenang. Taehyung menyentuh sambil sesekali berdiri di sampingnya. Gadis itu tanpa diam memandangi luar jendela. Jalanan sepi di dalam perkuburan ditebak angin musim gugur. Sementara Tuan Choi dan Nyonya Lee berada di mobil yang berbeda, meskipun keduanya melaju dengan jarak yang masih bisa dipandang oleh mata. Kalau
Di sini aku butuh sesuatu, jangan ragu untuk menelponku ya, ucap Taehyung. Aku akan sering-sering datang, setiap akhir pekan kau bawa. Ia tersenyum kecil. Aku merasa bahagia sepenuh hati bisa tinggal di rumah di mana aku menghabiskan masa kecilku. Selama berada di kota, hanya aku yang tidak bisa membuatmu bahagia, ucap Taehyung. Yang menatap lurus ke depan, kata. Taehyung tertawa kecil meski terdengar getir. Terima kasih karena masih jujur, walaupun jawabannya menyakitkan. Mobil Taehyung berhenti di halaman rumah orang tua yang terlihat asli sama seperti terakhir kali Taehyung datang kemari. Tuan Choi dan Nyonya Lee sudah berdiri menunggu di depan pintu. Taehyung segera keluar dan membukakan pintu mobil untuk Yan. Belum sempat Yan keluar, Taehyung lebih dulu mengulurkan tangan untuk menggendong gadis itu keluar dari mobil. Apa-apaan ini, seru Yan merasa malu karena ada Tuan Choi dan Nyonya Lee yang melihat. Tidak ingat kata dokter Han yang memintamu untuk tetap bebas total. Tadi kau bakal menuju tempat mereka dengan menggunakan kursi roda. Karena di sini tidak ada kursi roda, jadi biarkan aku yang membantumu untuk masuk ke dalam rumah, jelas Taehyung. Hati-hati lihat tangganya, Taehyung beringat Nyonya Lee dengan lembut. Tuan Choi pergi ke mobil Taehyung mengambil beberapa barang bawaan Yan yang masih tersimpan di bagasi. Tak lama kemudian Taehyung kembali turun ke bawah. Ia mengambil alih barang tersebut untuk diletakkan ke dalam kamar Yan. Di sana sudah ada Nyonya Lee yang menemani Yan duduk di atas ranjang kamarnya. Terima kasih sudah mengantarku, pasti lelah, ucap Tuan Choi di ambang pintu. Taehyung mengangguk sopan. Aku mungkin akan sering datang kemari kalau Aboji tidak merasa keberatan. Rumah ini bukan penjara, tapi kalau aku membuat anak kami stres lagi, pintu ini bisa tertutup kapan saja, balas Tuan Choi. Taehyung tersenyum kagum menunduk hormat. Aku akan menjaga sikap. Taehyung duduk di ruang tamu bersama Tuan Choi dan Nyonya Lee. Secangkir teh hangat tersisa setengah di tangannya. Di luar jendela malam telah tiba. Lampu jalanan menyala redup. Nyonya Lee kembali dari dapur membawa selimut tipis. Taehyung, kau tidak usah pulang malam-malam begini. Tidur saja di kamar belakang, masih kosong, ucap Nyonya Lee. Betul, jalanan dari sini ke kota juga gelap. Besok kau bisa berangkat pagi-pagi tanpa Tuan Choi. Taehyung tersenyum dengan sabar menolak meskipun merasa ini adalah kesempatan yang tak patut untuk dilewatkan begitu saja. Terima kasih Aboji dan Moni, sebenarnya aku juga ingin menginap, tapi besok aku ada jadwal jam 8 pagi. Kalau terlambat bisa berantakan semua, jelas Taehyung. Nyonya Lee menghela nafas, sayang sekali, padahal ia juga pasti lebih tenang kalau kamu ingat. Ada liburan dalam keadaan gelap begini. Aku juga merasa berat meninggalkan Yan, tapi aku janji akan datang lagi. Mungkin lusa.